Kan kalau misalnya bayangan Evan tuh ikut, tapi ini mah diem ini satu. Kursi gitu, kursi bukan. Pertanyaan bayangan siapa gitu kan. Betul. Bukanlah si pintu teh. Ada yang ngetem ternyata. Oke. Ada yang ngetem Cewek tiga-tiganya itu. Jadi searching dulu lah ke Google yang ini. Kita ada surat Al-Ikhlas. Begitu Evan baru auzubillahi minasyaitonir rajim bismillah baru baca depannya doang, dia bangun terus ngomong, "Haha, aing gak bisa." Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 221063 atau DM ke @urban1063fm. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Selamat malam anak Urban. Seperti biasa di malam Jumat. Malam hari ini seperti biasa Roni bakal menemani sebelum kamu tidur ataupun kamu beraktivitas, pulang kerja, ataupun yang setia mendengarkan Urban Legend di 106,3 FM. Bahwasanya anak Urban, malam hari ini Roni sudah kedatangan salah satu narasumber yang dia bakal bercerita tentang kejadian waktu dia mengalami di night race. Jadi hobinya emang motoran malam, tapi ternyata dari kesompralannya dia ini, dia mengalami hal-hal misterius yang tidak masuk logika. Bahwasanya anak Urban, makhluk gaib atau makhluk tak kasat mata ini emang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Karena tentunya di Urban Legend semua tempat punya cerita, jadi semua tempat ataupun narasumber pasti banyak sekali cerita-cerita. Dan buat kamu anak Urban yang penasaran sosok narasumber malam hari ini, sosoknya seperti apa, kamu langsung aja akses di www.urban106,3 FM ataupun kamu bisa di live TikTok kami di cerita_urban dan kamu boleh komen-komen ataupun ada yang mau bertanya para narasumber malam hari ini silakan. Dan buat kamu juga anak Urban yang mempunyai cerita seperti narasumber malam hari ini langsung aja WhatsApp di 08 11 22 1063. Jadi anak Urban bahwasanya kalau misalkan kita hobi motoran ya emang hobi sebagai anak lelaki, tetapi ternyata ini beda karena beliau ini sering motoran malam hari dan terjadi hal-hal yang aneh yang mengakibatkan beliau diikutin sampai rumah dari motornya. Tidak berlama-lama, kita langsung kenalan saja dengan narasumber malam hari ini anak Urban yaitu Evan. Selamat malam Van. Ya, selamat malam. Jadi hidup Persib dulu ini teh. Iya tuh Persib bola. Sama tuh. Hat-trick 5 bintangnya. Bonus cair 5 bos. Bagja. Ini gimana Van? Perkenalan dulu ya. Boleh. Izin perkenalan, jadi saya Randi Rizky Saputra sebenarnya nama teh. Oh gitu? Ya, Evan teh nama panggilan. Oke. Waktu kecilnya Baong. Oh gitu, akhirnya dirubah? Dirubah jadi Evan tambah Baong. Oke. Bisa jadi Baong keneh wae nya? Alhamdulillah nama. Oh alhamdulillah. Sudah tidak? Tobat. Alhamdulillah. Van, kenapa dari hobi kamu memilih motoran malam ke Bandung Utara itu? Karena waktu itu apa ya, gara-gara ketidaksengajaan teh ya, asalnya teh ya. Dia emang udah di waktu itu inget banget kejadian tuh bener-bener malam Jumat. Hah? Malam Jumat, pas malam Jumat. Terus? Jadi kejadiannya tuh pergi dari rumah tuh pas bener-bener adzan maghrib. Kan nggak boleh kan? Iya, sareupna. Nungguan dulu azan beres. Betul, gitu kan. Betul. Nah, itu kan waktu itu mikirnya biar lebih lama di luar jam 10 gitu. Pergilah begitu benar-benar begitu adzan maghrib baru Allah Akbar langsung ngeng keluar. Di jalan udah aja have fun gitu namanya orang motoran gitu. Motoran sendiri kan motoran. Itu bingung tuh itu kemana ya saya teh.
pengen nyari tempat makan tapi buat ini ngasih makan Instastory teh. Ya benar. Estetik gitu ya. Ingat kan ada di daerah Lembang lah ya. Tempat-tempat makan enak gitu, pinggir-pinggir jalan gitu. Sebelum ke situ saya tuh jalan-jalan dulu kayak keliling-keliling dulu kota Bandung. Bener dari jam berapa ya? Wah dari jam 6 keluar rumah teh. Jam 6 sampai jam 9 tuh masih di Bandung. Masih di kota-kota lah jajan-jajan gitu kan. Nah jalan ke jam 10-an gitu. Tiba-tiba kepikiran apa langsung tembus ke Lembang gitu. Itu sendiri Van? Sendiri. Alhamdulillah. Mantap. Sendiri kan. Ke Lembang sendiri. Pas di jalan teh hati sama otak teh gak sinkron teh gitu. Otak nyuruh balik we sepeting gitu kan. Tapi kan hati mah pengen seneng-seneng gitu. Motoran. Lihat bensin kan full lebar bensin full langsung pulang gitu. Pergilah ke Lembang jam 10-an teh. Pas pergi teh di jalan teh aman aja, di jalan mah gak ada perasaan apa-apa gitu. Nah sampai di titik sekitar jam 11:30 lah ada beres makan. Ada di salah satu tikungan kayak sudah anjir nah baju lemak gitu. Gak yang bikin saya gak masuk akalnya teh orang aneh mana gitu yang mau nungguin bener-bener di pinggir jalan. Dan banyak. Iya banyak gitu. Maksudnya kan kayak logika tuh kalau mau nunggunya juga di Indomaret atau di mana gitu. Kan di situ ada tempat-tempat makan apa. Bener-bener pas begitu tikungan kan mikir secara logika gitu akal sehat kan. Jelema enggak akan takut ketabrak gitu kan. Iya. Akhirnya udah itu kemarin emang pengen langsung pas. Jadi begitu pas belokan langsung naik kemarin. Udahlah lanjut. Tapi si penasaran penasaran kayak kalau tapi emang bener gitu kan motor teh. Emang bener ya gitu. Terbalik lah gitu. Terbalik rada ke bawah. Mikir emang udah langsung lanjut. Terus dipikir-pikir asa dari tadi tapi enggak ada yang lewat gitu kan. Tadi aman itu enggak ada yang lewat, enggak ada mobil, motor gitu. Udahlah, balik lagi lah ke atas. Begitu balik kayak ada bau-bau enggak enak lah. Bau udah biasa kan bau-bau kayak gitu. Bau enggak enak gitu. Sudahlah jalan lagi. Begitu jalan teh si apa namanya teh? Di motor teh. Headset yang di motor teh. Intercom. Ya, intercom. Si intercom teh ngadadak mati. Di motor teh mati gitu kan. Pas ngecek HP, si HP teh lagu masih nyala. Jadi nyala gitu. Malah matiin dulu lah. Begitu dinyalain tuh kayak ada yang ini telinga teh. Ikut. Hah? Ikut. Bener-bener jelas ya telinga. Ikut. Karena waktu itu salah satu platform musik kan lagi rame-rame iklan horor kan. Iya. Mikirnya beneran iklan. Tapi bukan HP, yang premium. Iya bukan premium. Tapi kan ini si HP teh masih yang kayak masih ngeplay lagu kan. Misal lagunya Harry Styles ikut gitu kan. Iya bener. Udahlah gitu, nyalain nyalain. Gak ada udah alhamdulillah. Lanjut jalan sampai di daerah Lembang yang dekat-dekat ada tempat-tempat tentara gitu. Nah di situ teh ngadadak kayak si lagu teh naparem deui gitu kan. Lagu teh naparem deui gitu. Bukan lagi lah si handphone teh. Masih nyala gitu. Memang ke pause sebenarnya. Nah, bisa teh asa kayak motor ngadadak pas mau maju teh asa berat motor gitu. Enggak kayak biasanya gitu. Berat. Terus si feeling teh kayak asa dari tadi teh sepanjang jalan teh enggak enakeun motor teh karena spion enggak dipake. Karena spion teh enggak dipake asa kurang enakeun motor teh. Sempet dah di pinggir jalan teh masang lah spion we gitu. Karena kan pulang ke rumah kalau si mamah lihat pakai spion kan jadi sebagai pelopor keselamatan jadi kan lebih horor itu kan gitu. Jadi pasang lah spion, pasang. Nah begitu maju teh kayak motor teh kan karena motor teh kan jauh dari standarnya motor pada umumnya lah. Ya, betul. Tapi nah itu si motor teh seberat gitu kan. Bener beratnya teh berat banget kayak nampung 2 orang 3 orang gitu kan. Digas teh kadon. Suaranya gandeng tapi maju saki-saki wae gitu kan biasanya gak kayak gini. Kan. Udahlah cuek itu pulang jalan motor gak enakeun sepanjang jalan kepikiran we. Jadi si otak teh masih mikirin kayak yang tadi teh beneran emang udah masih kepikiran itu bener orang teh udah pergi gitu. Udah pergi apa gimana gitu. Kepikiran lah sampai dekat-dekat rumah teh sampai di stopan
di stopan ini, di stopan Ciamplas. Karena tadinya saya mau ke atas. Lewat Pasopati, cuma mikirnya Pasopati anak mudanya mau lewat Pasopati, kebutuhan bahaya. Adalah mending lewat Wastu sering makan. Pas di stopannya ada mobil di pintu mobil, kaca hidung gitu kan, hitam kacanya teh. Pas lihat ke ini. Nah, padahal kan saya tuh sendiri gitu kan. Nah, bodas ngambai gitu kan. Oke. Jadi sih ngambai sampai ayo atau bisa pakai ojot ke motor gitu kan. Pas lihat ke ini, begitu saya ngelihat ke kaca tadi, saya ngelihat dia ngelihat. Ya gitu. Dengar dikit sih. Iya benar. Pas itu di kaca, lah dia lihat gitu, tatap-tatapan gitu. Sudahlah mir. Lah ngebonceng nok itu gitu. Ngebonceng hantu gitu. Terus udah gitu saya teh mirnya udah gimana lagi gitu kan, enggak banyak dibalikin, saya malas gitu kan balik lagi. Istighfar lah sepanjang jalan, ya Allah gitu, minta pertolongan lah ya Allah gitu. Mirnya pas sampai di stopan lagi lihat ke kaca mobil udah nggak ada. Mirnya alhamdulillah aman. Nah tapi begitu pas sampai rumah masukin motor, motor tuh berat deh gitu kan. Dicek dulu lah si motor, takutnya si rem tuh emang bener-bener ngunci apa gimana. Rem aman, istighfaran nih. Oh iya kuncinya istighfar gitu. Istighfar gitu. Jadi begitu istighfar motor lancar gitu. ya. Udahlah mikir udahlah mandi, pulang nyampe rumah mandi nggak ada aneh apa-apa. Lah ada rada gongnya waktu lagi main PS. Begitu lagi main PS kan. Jadi si TV nih kan kalau misalnya jadi si lampunya mati dua-duanya depan belakang mati. Jadi kalau misalnya ada misalnya si TV teh mati, berarti mantul gitu dari belakang. Betul. Ada pantulan kan. Pantulan ya. Nah bodas di belakang apa gitu kan. Oh si mama lagi jemur meren gitu, lagi ngejemur baju. Udah. Terus makin sini kayak asa maju gitu. Masih lihat gitu. Pas jadi si TV teh ngedadak TV ge kekereceman gitu. Iya, kan. betul. Biasanya mah TV teh udah standby ini kekereceman gitu. Terus dari situ teh kayak naon gini gitu. Udah lah mikir teh. Oh udah masih cucian, masih jemuran. Nah, selang berapa menit lah, asa beki deket bener-bener dari yang tadinya di sini ke sini sampai jadi dulu tuh di kursi kayak gini. Ayo lagi main PS, bener-bener mati ya si TV teh. TV mati, padahal remote jauh gitu. TV mati, parem TV teh kan ada yang merahnya teh, parem TV teh. Pas lihat itu ada di sini. Yang tadi ikut di motor teh. Ada di sini. Cewek Pan? Cewek. Kunti lah berarti gitu. Iya. Tapi sih mukanya gak kelihatan. Cuman rambutnya doang. Insecure kan. Insecure. Terus asal terkena dia. Jadi baru si tangannya megang stick ngepris. Ya Allah kumaha. Jadi karena aku pada dasar gil. Dilihat gil. Bayar ya, apa ngelihat besoknya sakit terus dari situ. Habis kejadiannya sakit karena sok kemarin ya. Kalau kejadian itu kayak nggak diduga-duga teh gini tiba-tiba Pan jol ini. Tapi pas kamu di Lembang, pas di tikungan itu ngelihat itu orang banyak banget gitu. Sekitar 10 orang lebih kayaknya. Tapi kan posisinya berarti itu hutan kan? Iya pas belokan. Tapi kan mikir masih penasaran teh gini. Kan angkutan umum juga udah nggak ada, Van. Iya makanya kan mikirnya bisi kan orang abis wisata naik bus apa gitu. Iya. Tapi kan tengah malam juga. Iya pada saat itu kan mikirnya kan gitu. Begitu mikirnya tuh begitu udah beres pas beres. Gini orang like non penasaran gitu kan. Iya. Padahal mah ya secara logika gitu. Kalaupun emang iya pasti berhentinya nggak akan di pinggir jalan banget. Iyalah. Bener-bener tikungan. Kalaupun ada angkutan umum kan. Kalau angkutan umumnya berhenti nih ngikutin penumpang kan bahaya juga kan dari belakang gitu. Pas tikungan gitu. Makanya bener-bener tikungan terus seberang tempat wisata lah. Nah itu bener-bener sih. Tikungan gitu makanya kayak wah mantap. Nah, itu anak Urban. Kamu cerita dari Evan itu baru hanya sepenggal. Evan tuh banyak banget cerita. Tapi ini kebanyakan cerita di Bandung Utara. Tapi selain itu juga tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang bahwa emang Evan ini orangnya penasaran, kepo ya Van ya? Kepo dengan makhluk-makhluk halus. Tapi akhirnya dia membuktikan sendiri ada. Tapi sampai sekarang masih penasaran ya Van? Iya masih. Masih pengen. Ada yang masih belum dilihat. Gitu. Iya benar. Bentukannya kayak kasarnya kayak kalau ada
kayak film-film lah. Ya. Oke, gombel lah inilah itu. Ya. Naon sih gitu kan. Nah, itu pengen tahu jenis seperti apa. Paling tahu-taunya yang basic lah gitu. Basic mah tahu. Yang gitu. ada di Kebon Awi nu kana ditu nya tangkal cau gitu. Nah, gitu anak urban. Jadi buat kamu yang penasaran ini kamu langsung aja akses di www.urban1063 karena tentunya kamu bisa komen juga di website tersebut. Jadi kalau misalnya kamu mau komen-komen boleh. Jadi ini the best banget website kita sekarang. Kalau misalkan kamu pengen komen di situ, request lagu semua langsung nge-link di website. Jadi Roni tunggu di live chatnya di www.urban1063 ataupun di TikTok. Jadi langsung aja di Cerita Urban. Dan anak urban, inilah awal kisah dari Evan. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Nah, jadi Kang sebenarnya ceritanya nggak itu aja ya. Banyak banget. Stok mana yang milih gitu. Ya pengalaman dari kecil sih. Pengalaman gitu. Cuma ada lagi nih karena masih Bandung Utara ya. Kebetulan nggak jauh-jauh dari situ. Dia kan sempat main ke tempat wisata. Yang dimana tempat wisata ini tuh istilahnya rada terkenal. Nggak ada nggak bolehnya. Ada pantangan lah. Iya, ada pantangannya. Tapi kan karena ya balik lagi emang Evan penasaran gitu. Nah, jadi waktu itu ceritanya tuh Evan tuh mau ke tempat wisata ini tuh dari jam niatnya tuh dari jam 11 tuh udah pengen pergi ke sana. Tapi nggak tahu kenapa ngedadak hari itu teh pas pisan tiba-tiba hujan. Bener tadinya panas, hujan. Pas jam 11 teh pas mau pergi teh. Aduh hujan gitu kan. Mau nggak mau pasti ya kalau mau pergi nungguin hujan reda gitu kan. Nah begitu. Jadi reda tuh jam 2 sekitar jam 2. Ya temen Evan tuh udah bilang kayak udah besok lagi weh gitu. Karena kan tempat itu takutnya licin gitu hujan kan. Tapi Evan orangnya kan itu ibaratnya kayak aku tuh udah nungguin momen itu dari tadi malam. Kayak searching lah penasaran gitu bener apa enggak gitu kan. Pengen pembuktian lah gitu karena ya begitu si temen jadi sama temen nama Evan tuh sempet ya guntreng lah gitu. Ini nggak mau ya Evan Evan ya udah tinggal pergi sendiri gampang. Tentunya tetap ikut gitu kan. Nah, malam juga Van itu? Enggak itu sore. Sore. Pergi itu jam 2. Aja sekitar 2:30 lah sampai sana. Begitu sampai teh udah aman gitu sih. Udah dan niatnya mau wisata gitu. Tapi kan kebenaran gitu. Oh, ada ini tempat yang bikin penasaran gitu kan. Nah begitu masuklah ke salah satu tempat gitu yang katanya nggak boleh gitu. Evan kan ya ngajakin lah gitu. Penasaran bener apa enggak gitu. Sompral ya bisa dibilang. Tapi begitu pas awal masuk ke situ teh ada cewek. Cewek lagi emang biasa dikelilingin cewek aneh. Dia ada cewek di situ masih sama kayak putih-putih tapi ini mah rada agak lusuh lah. Ada lusuh ada ke cewek-cewek. Di dalam itu zaman dulu lah. Oh, di dalam tapi. Di lawang di lawang pas pintu masuknya. Iya pintu masuk. Mikirnya kan ini masih mukanya tuh kelihatan. Bersih mukanya tuh. Oh ini mah meren lagi manusia. Ini lagi nungguin temennya meren. Panten tinggal ikut enggak. Maksudnya laki mah nyari awen herang. Gelis gitu kan. Temennya sampai Noel kan kayak kamu tuh ngeliatin apa? Itu tuh perempuan. Ya ngeliatin atau emang kelihatan? Kamu ninggalikeun naon? Panten mikir oh udah pergi meren. Panten disitu notice oh berarti bukan cewek pada umumnya gitu. Janganlah begitu masuk kayak yang melakukan hal yang nggak boleh teh gitu. Gitulah. Dipantrang weh. Sampai si temen teh marah. Ini tau udah nggak boleh gini. Siapa teh weh. Ngajak kan sambil disebutin terus berkali-kali gitu. Sampai kan titik Titajong. Pantai Titajong temen teh kualat lain kualat memang ada batu padahal nggak ada batu. Betul. Itu memang ada batu ya pantai. Mana cenah nggak ada batu dah. Udah jalan dong. Nggak bener kan. Jangan begitu keluar si temen-temen masih ngutruk gitu kan. Kamu teh dikasih tahu berkali-kali udah nggak boleh tapi masih dilakuin lah gini. Terus kebetulan juga pas itu teh si Evan teh temen cewek kan. Nah si cewek itu lagi PMS. Makanya dia takutnya karena dia teh lagi PMS katanya pantang lah lebih sensitif katanya kan. Begitu udahlah
baru mau sampai ke tempat yang satunya lagi, si kaki teh ada bentar kram. Kaki teh bentar kram. Udah dilurusin lah si kaki teh. Itu bener-bener yang kayak kaki kalau didudukin kelamaan teh gini. Ya, sing sireumeun. Nah, kram Ya, banget oh, gitu, kram. kaki teh kram gitu. Berdirilah, nah begitu berdiri teh pindah gitu. Nah jadi kan dia gitu kan jadi kayak berat gitu. Ada asa ngakod gitu kan. Berat gitu. Sudahlah. Karena sakit kan dia nggak kuat kan. Baru jam berapa 3:30 lah ada. Baik lagi yuk. Asa nggak enak ini carangkel gitu kan. Ayo balik lagi ke tempat yang pertama. Nah gitu lagi penasaran kan. Kan tadi Tita Jong cik enak mun kitu deui bakal kejadian kayak gimana gitu. Sudah udah sampai digini sih mulutnya. Jangan. Ambil ambillah ngomong gitu. Tetap dan gak ada apa-apa kan tuh kan nggak apa-apa emang tadi mah batu kata batu nah begitu keluar dari situ teh selalu bau bukan bau melati sih lebih ke kayak bau bangke menyan iya kayak bau mayit bau mayit ya apa bau danur kali disebutnya kamper lah ya kalau ada orang gitu, meninggal suka ada bau itu kan atau nggak ada karena, danur ya benar-benar si temennya dibetot kan pulang tiba hujan kan pulang bentar tuh hujan ayo pulang akhirnya kena gimana blunder orang gitu kan karena melakukan hal yang nggak boleh teh kan lalu begitu keluar sampai nah kejadian itu sama kayak yang awal maghrib begitu nyampe nganterin si cewek itu kan maghrib udah macet kan maghrib si orang tuanya tuh bilang udah tungguin dulu beres dan maghrib tapi teh karena udah mau rebahan di rumah orang tuh nggak enak gitu betul gak kuat pengen ngelempeng cangkeng sakit pisan nih nggak kuat itu sakit pisan ini atau dipijitin nggak enak atau dipijitin sama orang tua teman gitu nggak jangan nggak apa nanti aja di rumah itu bener pas maghrib pulang aman tuh pas pulang cuman waktu di ini ketemu sama abah tuh kayaknya pulang dari masjid bilang tong dibiasakeun cuman di luar teh atuh dibiasakeun naon indit sorangan balik duaan gitu pergi sendiri pulang berdua gitu berdua sama siapa gitu kan mau awewe gulis bisaan milih nama itu ada pertanyaan kan naon gitu lumayan lah biasa sakit lagi jadi tiap ketemu sama yang kayak gitu pasti beresnya sakit lalu akhirnya abis dari situ dikasih tahu lah masih kakek itu harus gini kalau bisa balik lagi ke sana minta maaf lah gitu karena kan kita udah nggak sopan gitu ngeganggu gitu biasanya kan yang dimana hal ini tuh kan udah diingetin berkali-kali gitu kan dimana-mana juga udah tahu tapi tetap dilakuin gitu nah 3 hari beres kejadiannya balik lagi ke sana minta maaf lah gitu sendiri minta maaf ada kata-kata yang kurang enak lah gitu perlakuan yang nggak enak gitu nah makanya dari situ langsung ini udah kejawab jadi orangnya kalau misalnya penasaran sama ya harus tuntas sama sendiri jadi nggak mau ngedenger kayak dari teman misalnya di tempat ini tuh gini bohong gitu nah kalau misalnya kalau belum ngebuktiin sendiri ngerasain berarti bohong gitu kecuali kalau udah kejadian sendiri ngerasain ini ini baru bener jadi mau nyari aja berani gitu makanya itu kayak yang bisa diambil sih kayaknya mungkin buat teman-teman juga kalau di manapun sih bukan buat di tempat angker atau di tempat wisata apapun dimanapun ya sebisa mungkin buat jaga sikap sih karena yang kayak gitu juga harus kita hargain gitu kan nah Van kenapa kamu memilih ke Bandung Utara itu buat tujuan kamu gitu soalnya dari seminggu sebelumnya teh sering lewat lah ada kayak tentang yang orang main ke situ betul terus di komen-komennya banyak gitu yang bilang kayak katanya di tempat ini teh nggak boleh di tempat ini teh nggak boleh B pantai kayak beneran tuh sih gitu kan penasaran kan gitu ya udah akhirnya dibuktiin di hari itu gitu dan ternyata emang ternyata bukan sekedar omong-omong iya karena kepo karena penasaran terus ya mungkin karakter kamu yang kata orang di dia mah ya kunti ya pocong nah kamu tuh pengen ngebuktiin sendiri bener nggak sih bentuknya gimana gitu ditantang lah ya oke nah banyak penasaran karena kesompralan itu ya Van akhirnya dibuktikan gitu nah tapi orang tua selalu mengingatkan Van kalau misalkan kamu tuh selalu
Jadi selalu tiap mau kemana pun selalu bilang ya, dimanapun sopan. Selalu yang mama kasih tahu tuh gak boleh kencing sembarangan. Ya betul. Itu. Terus gak boleh kencing sembarangan, gak boleh ngeludah sembarangan. Ya. Terus tiap mau masuk kemanapun, mau masuk ke wilayah manapun selalu salam. Nah, Evan juga waktu awal-awal masuk emang salam. Cuman ya tetap di dalamnya gitu kan. Masih nantang lah gitu. Bener tuh sih gitu. Penasaran gitu. Iya sih. Karena apa? Karena kesompralan kamu itu aja. Iya, kesompralan jadi malah petaka. Van, dari motoran nih. Tadi ngobrolan kan belum tuntas ya. Ada korban mungkin tadi kalau misalkan main yang sama teman-teman trekking lah bahasanya. Kalau trekking mah kamu udah bisa memecahkan sendiri lah ya dengan kesompralan itu. Gitu. Terjawab. Nah, pas motoran Van. Itu benar-benar yang dirasain di motor itu seberat apa Van? Ibaratnya kalau motor kebonceng 3 lah. Kalau ngebonceng orang berdua di belakang berat pisan. Jadi ngedadak si motor yang tadinya bisa kencang segini, ini ngedadak jadi kantak gitu si motor teh, nggak bisa kencang gitu. Berat pisan. Tapi kerasa nggak di punggung kamunya seperti apa? Kalau di punggung mah enggak, cuman motor aja berat banget. Ngedadak jadi berat aja ya. Nggak kayak biasanya gitu. Berat pisan beda. Gitu. Tapi emang kamu waktu kecil ada keanehan nggak Van? Waktu kecil ya. Jadi waktu kecil tuh emang tuh pernah ya kejadiannya tuh kelas 3 SD. Jadi waktu kecil tuh karena kalau anak-anak kecil tuh seneng kalau bulan puasa tuh itikaf. Ya. Kan ngomong ke siapa mah itikaf padahal mau nyunut petasan gitu teh. Di daerah Epan sama daerah orang teh perang petasan. Emang udah janjian perang petasan. Nah, sampai di satu momen pas jam 3 subuh pas sahur gitu. Yang harusnya sahur teh pulang atau harus sahur pulang. Nah di jembatan tuh kayak dia Epan tuh si jalan tuh paling belakang. Teman-teman depan, Epan paling belakang. Pas jalan tuh kayak kan perasaan yang paling belakang tuh Epan. Tapi si kalau langkah kaki gini. Tapi nasa ibaratnya Epan ngelangkah kanan, namanya kiri gitu. Benar. Gitu. Teman Epan sama gitu kan. Udahlah jalan biasa. Begitu karena penasaran kan. Ngeliatlah ke belakang gitu. Begitu ngeliat ke belakang kayak udah gak ada ini apa? Sosok tinggi. Jadi si kepalanya gak ada. Jadi kayak di film Hantu Jeruk Purut. Iya. Kepala buntung. Si kepalanya gak ada. Segini, bener segini. Gak ada kepala. Dekat rumah itu? Dekat rumah itu. Bener-bener begitu lihat bercet lari. Langsung pulang ke rumah. Kaku. Mama nanya kenapa, lihat apa? Enggak mau ngomong waktu itu. Sampai sakit itu. Itu pertama kali Van? Itu pas pertama kali pisan itu. Pertama kali dalam hidup lihat yang kayak gitu. Iya. Gitu. Pertama kali banget. Tapi itu sosok si hantunya itu manusia biasa gitu Van? Kayak bentukannya tinggi gitu, orang tinggi pakai baju hitam, bukan aja sih cuman hitam, gombrang hitam. Tapi kepalanya aja nggak ada. Yang lainnya mau utuh, kaki tangan ada. Jagra gue gitu Pan, berdiri gitu. Berdiri, tapi kepalanya nggak ada. Tapi kan logikanya kalau patung juga, nogelo mana gitu yang mau nyimpen patung di tengah jembatan gitu kan? Iya sih. Gitu. Maksudnya tuh ya nggak ada niat, bukan nggak ada niatan, lebih ke naon sih gitu ya. Nggak ada kerjaan gitu masih. Oh itu pertama kali kamu ngelihat sosok pertama hal-hal kali yang kayak gitu ya? Itu tuh kelas 3. Nah jadi semenjak dari situ teh sering pisan Kang ngelihat ngerasain. Jadi Evan mah tipikal orang yang mending ngelihat daripada ngedenger. Jadi jadi Evan mah kalau misalnya ngedenger nih, dia ngedenger teh takutnya teh kayak ini teh apa? Takutnya bisi raja iblis gitu kan. Bisi Baphomet gitu, Asmodeus gitu. Lebih ngeri yang gitu kan. Karena kan kalau misalnya kayak yang standar-standar kayak kunti, pocong gitu mah udah biasa gitu kan. Kan kalau raja iblis mah angkat tangan. Iya benar. Kumaha gitu, beda jalur. Nah semenjak dari situ jadi sering sampai sekarang malah. Sampai di titik sampai umur sekarang ya. Tapi dari pas kejadian ngelihat itu kamu nggak kapok Pan? Kejadian yang ngelihat? Ya pokoknya mah dari semua tragedi dari awal kamu kecil sampai sekarang itu kamu nggak kapok? Ya, justru begitu maju ke sekarang udah gede, yang justru Evan tuh borangan pisan dulu.
Ibaratnya kalau nonton hantu aja, kalau nonton hantu remote-nya nggak mau dipegang gitu. Padahal kan di remote mau keluar juri gitu. Nggak mau dipegang si remote-nya. Jadi kalau nonton hantu remote ini kalau sama teman kan, remote nah gitu. Padahal kan hantu mau keluar di remote gitu. Betul. Nah itu jadi semakin gede semakin apa di titik sekarang kayak mau apa takut juga gitu. Dan mereka mah nyentuh kita nggak bisa gitu. Iya benar. Ngebunuh apa lagi gitu. Iya. Kan yang jadi orang celaka teh karena takut. Betul. Bisa lagi di motor apa takut ngegas jadi kecelakaan. Sering apaan pisan ke horor mah. Iya. Banget. Karena mungkin secara ini mereka tuh bukan mengganggu. Iya, bukan mengganggu. Kadang-kadang kan ada makhluk yang misalkan contoh di bangunan kayak di sini tuh selalu ada lah gitu. Ada, pasti ada. Pasti ada lah ya, aja gitu. ada. Tapi mereka tuh sebenarnya tidak mengganggu, tapi sekalinya mereka beraktivitas itu yang membuat kita orang yang terganggu. Padahal dia tuh bukannya mau ganggu, emang lagi aktivitas aja mereka. Karena kan ada beberapa jamnya gitu. Betul, jamnya. Kadang ada makhluk yang dia tuh sebenarnya nggak jahil. Tapi ya satu aktivitas. Tapi ada juga makhluk yang jahil. Ya ada aja. Ada aja yang iseng gitu. Aja lah, beda-beda gitu. Nah sampai ini Kang pernah ngedenger ini nggak? Katanya kalau misalnya lagi bulan puasa nggak boleh tidur di masjid ini kalau lagi itikaf. Nah, ya tahu. Itu pernah kejadian di teman Evan. Evannya nyaksiin lah. Ya. Ada berlima lah Evan teh. Ya. Jadi itu tuh kejadiannya waktu SD kelas 6. Ya. Nah jadi waktu itu tuh rame tuh katanya Kak, nggak boleh tidur di masjid nanti dipindahin ke bedug. Ya betul. Nah cenah kan. Nah karena Evan mah yang cerita itu udah bukan cek cenah karena ngelihat sendiri gitu. Jadi waktu itu tuh sekitar jam 1 jam 2-an lah. Ya. Beres-beres itikaf, temen Evan tuh tidur. Udah diingetin kan Kak. Mendek seharian mending kalau mau tidur mending di rumah gitu ya, jangan di sini gitu. Nggak boleh gitu, takut bisa disimpan di bedug. Gitu. Nah temen Evan kan 11-12 gitu. Bohong percaya bla cerita bohong fiksi gitu. Nah begitu Evan pada di luar sama temen berempatnya di luar ngobrol di luar, temen Evan tidur di dalam masjid sendiri. Nah ada bapak-bapak juga ngasih tahu kayak jangan tong perum di dia gitu. Jangan tidur, kalau mau mending di luar masjid gitu. Tapi namanya orang udah ngantuk nih tidur. Nah begitu mau pulang mau sahur disamperin, kan nanyain kok Pak kemana? Sugan mana babaturan namanya tak apa? Kemana gitu? Nyamper ke rumahnya lah. Gak ada di rumahnya teh. Terus kan itikaf cina sama kamu orang tua teh. Pasti. Kemana? Tapi sendalnya di masjid. Iya. Dicari lah. Nah si teman ada satunya lagi. Di bedug buaran pan cina. Oh banyak gitu kan, banyak gitu. Cobaan cik, cobaan. Bener-bener di bedug. Tidur. Ada di bedug asik sumpah. Di bedug. Tapi dia gak ngerasain apa-apa kan? Mas, udah. Dibangunin, udah. Gue lihat. Anjing cina. Kayak ruas gitu. Iya. Kasar itu. Nah cina orang di dia gitu kan. Terus udah lah di betot lah bangun ngomong lah ke si bapak-bapak yang tadi kasih tahu lah si bapak-bapaknya katanya. Terus ya kan kamu tuh udah dikasih tahu cina. Nggak boleh diceritain lah jadi sama si bapak-bapak ini teh kalau tidur di masjid teh gini. Jadi ibaratnya kayak cenah gitu kan ya. Jadi si jin teh nggak suka cina, bukannya ibadah malah pakai tidur. Niat ke masjid kalau mau mending ibadah sekalian daripada tidur. Iya sih. Ini malah tidur. Itu gitu. Kan rumah buat ibadah ya, rumah suci lah. gitu. Malah dipakai ini. Kemudian kayak karena kita kan nggak tahu bisa jadi mungkin si mau dipakai jin entah sholat atau apa mungkin kan dipakai tidur gitu halangan bener. Nah dari situ kan bener. Jadi ibaratnya kalau wishlist ini horor bener checklist. Udah kejadian. Wah banyak pesan. Tapi Van sempet ini nggak kamu sempet kan tadi ada Abah ya. Abah Evan yang berarti beliau bisa melihat sesuatu kah atau apa? Iya, nah kamu sempet tanyain nggak kenapa misalkan diri Evan itu jadi kayak gini, jadi sering ditampakkan di luar kesompralan kamu ya, di luar kesompralan kamu gitu. Sekarang kalau Evan tuh lebih ke mamah kalau nanya itu, karena sempat kayak mau belajar lah tentang tahu ke yang kayak gini. Gitu. Biar kita tuh nggak salah paham. Kadang kan kita selalu mendefinisikan bahwa si hantu tuh kayak di film-film jahat. Ya betul. Padahal kan sebenarnya kan kita nggak tahu backstory dari si
orang yang jadi sosok tersebut apa gitu. Kadang kan katanya tuh kan tiap orang yang jadi yang kayak gitu entah ada hal yang belum beres di dunia lah, entah dendam atau apa gitu. Itu makanya kasih tahu ke mama tuh kayak berarti kamu tuh beruntung bisa ngelihat yang gitu tuh. Tapi Evan tuh bukan tipikal orang kayak misalnya teman nyuruh nih, cik man tinggalikeun di dia naon nih. Nggak bisa. Jadi benar-benar harus apa ya, ibaratnya entah mereka yang blunder atau Evan yang lagi hoki jadi bisa lihat. Jadi nggak bisa kayak misalnya ditanya, cik, misalnya nanya cik man di dia anak, nggak bisa gitu. Kecuali kalau emang lagi tek gitu kelihatan, nah baru gitu. Iya benar-benar. Ya, seringnya. Ya itu sih kadang-kadang dari kita sering melihat sosok seperti itu, kadang-kadang ada orang yang ya penasaran, ada juga yang ya dibilang hoki juga enggak Van ya. Biasanya kan kalau yang gitu udah melihat sekali kelanjutan biasanya jadi sebuah halusinasi kan. Jadi halusinasi di saat kita lagi beraktivitas masuk ke ruangan kosong, kadang suka ada perasaan karena kemarin melihat sosok kuntilanak gitu. Nah, tapi tiba-tiba jadi ngelihat lagi gitu. Justru Evan mah kadang ya di tempat yang menurut orang horor justru jarang. Justru seringnya di tempat rame, bioskop. Aduh, bioskop pernah. Terus di tempat kayak tempat-tempat di bis pernah. Jadi benar-benar di tempat orang rame, lagi nongkrong aja lagi nongkrong, ngopi nongkrong sama teman. Kelihatan. Ini balik kanan kayak di tempat yang lagi tempat-tempat sepi, justru yang gitu jarang. Jarang menampakkan. Jarang kalau bisa suara bau gitu mah sering. Udah kalau ya. Kelihatan mah ya kayak lagi nongkrong pernah. Itu di bioskop gimana ceritanya Pak? Bioskop mah padahal itu di bioskop tuh lagi nonton film komedi. Nonton film komedi bukan nonton horor gitu. Itu ketawa-ketawa gitu kan, ketawa rame mah bioskop juga dah. Pantai kebagian di seat kedua itu rame banget kan. Nah, si ujung mata kayak kemudian si A kan kalau beres nonton suka ada yang ini sampah gitu. Yang udah yang ini sampah. Logika teh. Tapi sih film kan masih baru jalan 30 menit. Masa sih udah Sunda mah tanginas gitu. Tanginas gitu. Udah lah abaikan ke pantai. Tapi lama-lama tuh kayak tapi enggak ganggu gitu. Kayak kadang sok ini ngerasa kan kalau mata gini tapi orang tuh bisa ngeliatin gini. Iya benar. Kok ujung mana kerasa itu mana ninggalikeun wae gitu kan. Wae gitu. Penasaran lah. Gini. Kan. Udah. Gitu. Itu mah cowok. Mungkin cowok. Diam aja gitu di apa? Ngeliat kayak apa? Gitu. Lihat bisa. Dia begitu Evan lihat dia juga ngelihat. Coba kan posisinya gelap ya bioskop mah. Gelap. Terus cuman pakai kena cahaya dari screen doang kan? Gelap. Bentuknya kayak gimana, Van? Ya mah cowok pada umum bapak-bapak tapi ya agak maaf ya maksudnya rusak sedikit gitu. Gitu. Entah kayak nggak tahu tumbal proyek atau apa. Iya. Tapi ya bapak-bapak baju lusuh gitu-gitu. Di situ agak disebut panik sih. Maksudnya tempat rame gitu. Jadi nggak fokus nonton. Nggak fokus sih nonton tuh kayak, kita nonton tapi asa nggak enak sih kita kalau. Tapi lama dia nggak ngilangnya. Apa beres ya? Dia maju sih. Beres sumpah. Beres. Biasanya kan kalau beres exit pintu keluar ya. Iya. Bener-bener beres. Begitu film lampu nyala hilang. Iya berarti bukan orang gitu. Iya. Nah, kalau orang kan niat gitu orang berdiri gitu lama gitu ngapain gitu. Kalau di bis? Nah kalau di bis waktu itu tuh ada acara dari kampus pergi ke luar kota. Ini di bis tuh lumayan ada 35 orang. Masalahnya posisinya kalau malam masuk akal. Malam orang lihat hantu malam masuk akal. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Terus? Pagi sekitar jam 9-10 baru aja jalan dari kampus. Gak lama jalan dari kampus. Emang duduk paling belakang kan. Jadi emang si kursi bis tuh 35 gitu apa berapa gitu. Nah di list tuh ada 34. Ini mah 01. Dengan kesomprangan teh biasa pada umumnya ke teman sebelah teh. Ini mah 34 ini kayaknya anak ngilu hiji ngejemput orang di jalan satu dengan padahal tuh mah bercandaan aja. Bercandaan Evan itu. Terus temen teh kayak
Isu ngomong teh kemana wae gitu, mau kemana aja gitu. Enggak, ini mah kayaknya mau ngejemput, kayaknya mah ini satu lagi orang yang nggak masuk kayaknya mau dijemput sekarang di jalan. Mikirnya teh kan, oh horoi wae gitu. Temen tidur kan, betul. Lagi kan disuruh ngabsen kan, apa teh? Kan berdiri kata dosen teh absen yang ada siapa aja. Terus dicek lisin lah. Yang terakhir kan 35 teh. Sambil dihitung terus. Hiji gitu. Ini siapa satu gitu. Ada satu ngejentul. Satu perempuan. Kayak penumpang pada umumnya gitu. Ya kayak temen aja gitu. Sama gitu. Terus pas nanya kan pas beres kayak pas mau di absen tapi janggal gitu kan kayak. Agak aneh gitu kan ngeliatnya. Karena kan Evan kan semakin gede ngelihat yang gitu udah bisa ngebedain. Ya, mana orang mana bukan gitu. Nanyalah ke temen teh. Si ini yang enggak ikut teh cewek cowok. Emang kenapa gitu? Nanya aja. Kenapa? Enggak nanya aja. Oh benar berarti itu. Pada pagi-pagi. Nah, dari situ kan ke temen kayak pindah tuh kadang tempat duduk. Evan di depan. Karena malas kadang sumpah. Iya sih. Kalau kita terus-terusan ngelihat gitu. Karena energinya kekuras gini. Capek sampai ke kitanya. Ya itu kan kadang-kadang suka ada benturan energi. Iya, benturan energi. Capek gitu kadang. Tapi kamu sempat ngobrol gak sih, Van? Ngobrol sama si makhluk halus itu, mau kunti mau pocong. Ya, kalau ngobrol kayaknya pernah ya. Ngobrol tuh jadi tuh karena mungkin ketidaksengajaan kalau ngobrol tuh. Tapi itu tuh Evan tuh begitu ngobrol sama kayak gitu dapat dapat wejangan lah gitu kasarnya. Jadi tuh pernah ada di rumah tuh pocong. Di sampai 2 hari apa 3 hari berturut-turut sempat ada di titik kayak kalau sapu-sapu kamar kenapa ada tanah. Aneh gitu. Nah, tanah gitu kan. Nah, terus udahlah. Pas malamnya begitu malamnya tuh inget tuh lagi biasanya lagi main HP gitu. Jam 2, pas jam 2 teh kayak ada suara orang sapu-sapu. Karena kan logikanya belakang rumah kan solokan. Ya gitu siapa yang mau nyapuin solokan. Terus kalau misalnya orang nyapuin jalan pun kayaknya nggak akan sekedengeran ini gitu, nggak akan sejelas ini gitu. Terus saya searching lah di Google gitu. Pertanda ada suara sapu-sapu jam segini. Gitu. Begitu searching itu langsung keluar kuntilanak. Oke. Apa sih gitu kan? Ya, nonton lah. Makin jelas gitu. Ganggu pisan tidur lah. Tidur begitu tidur besoknya pas sapu ada lagi si tanah teh di kamar. Nah, pantai sambil ngomong tuh kayak katanya sapu-sapu masih kotor gitu. Nyindir malam sapu-sapu. Yang sapu-sapu malam tuh gimana sih gitu kan nyindir. Pas begitu malamnya baru ada pocong. Gitu. Di Evan tuh beres waktu itu beres kerja kelompok. Pulang tuh jam 10-an. Begitu sampai rumah kan lampu teh biasa mati kan. Situ nyala, pas begitu dimatiin teh ngebeletuk si lampu. Pas lampu teh ngebeletuk teh. Gantilah. Begitu diganti, pas ngeganti lampu teh si mata teh ke depan kan ada ketoran teh kayak ini tuh kayak ada ini. Tali. Kayak sih mikirnya sasin mau micen tisu gitu. Bisa beneran Evan ngalungkeun tisu enggak sengaja gitu. Bentar diiniin dulu gitu. Bisi ini teh enggak masuk gitu. Turun lah mau HP flash. Itu enggak hilang, Pak? Ada. Asli. Enggak hilang. Ada ya. Bisa lihat itu. Jelas pisan. Hitam lah pokoknya. Pocong pada umumnya. Ya ini jelas tuh. Iya, tapi penasaran kan kayak tentu mikirnya kayak caranya ngobrol sama kayak orang gitu. Iya. Dan naon sih di dia gitu kan. Nyari apa sih di sini gitu. Kan gak sopan gitu dengan aksen nadanya gak enak gitu. Mikirnya kayak diem aja deh teh. Diem. Jadi gak ngejawab gak? Siapa teh? Kalau gak ngejawab ya udah pasang lampu. Jawab mual gitu apa teh. Ngejawab gak gitu. Ambil legek lah apa teh. Jawab mual. Nah karena di titik itu apa udah gak takut gitu. Iya. Udah gak takut gitu kan. Diem lah. Sok ibaratnya apa ya? Kalau mau ngobrol masuk samperin ke sini gitu. Main PS lah. Begitu main PS kayak bau. Enggak deketin dulu ya. Bau. Terus sambil
ngobrol lah kayak nanya lah kayak kenapa bisa jadi pocong. Dia tuh nggak ngomong banyak, cuman dia tuh ngingetin satu hal itu berharga pisan itu, kepake sampai sekarang. Mau sebadung apapun hidup kamu, jangan tinggalin sholat. Hah, seriusan? Sumpah. Sumpah. Jadi merinding nih baru. Dia nggak banyak ngomong, tapi cuman ngomong ya ini mau seberat apapun hidup lah, sebadung apapun, satu jangan ditinggalin, sholat. Ingetin itu dong. Terus itu kebenaran, oh iya kan sholat isya. Hilang aja. Hilang. Nggak ada lagi udah. Nggak pernah ketemu lagi. Tapi itu kepake pisan sampai sekarang kan. Oh iya. Diingetin, maksudnya diingetin sama orang mah oke gitu. Iya. Tara sholat diingetin si mama oke. Aku pocong. Berarti ketinggalan tara sholat lagi. Kadang-kadang kalau sama orang, kamu kalau nggak orang tua lah ya, orang tua, kamu sholat dulu, kayak dewe, kayak jam 12. Ini diingetin sama orang mati kan gitu. Ih ngeri. Harga diri sih lebih ke. Iya sih. Padahal benernya orang tara sholat. Iya gitu. sih. Mereka kan sudah mengalami ya, Van. Kalau kita kan belum. Sampai ini nyambung sama agama benernya. Ini pernah Evan ada waktu itu pacar teman Evan tuh kesurupan di tempat kopi. Lagi ngopi teh. Jadi dia teh ke kamar mandi. Tapi bener di kamar mandi teh lama. Kayak emang sih cewek kan kadang kalau normal di kamar mandi lama. Yeah. Ini lama banget gitu. Evan tuh minum dari pool sampai habis teh. Kayak keluar. Itu pacar kamu tuh emang ke air atau ngebangun kamar mandi gitu. Lama pisan gitu. Ya disamperin lah gitu. Diketok gak ngejawab. Sampai ke si tete baristanya dibuka lagi pingsan. Pingsan di kamar mandi teh. Oke, terus? Lah sih gak ketahuan. Dibawa lah ke musola si kafe teh. Musola. Nah kebetulan di tempat itu teh gak ada yang bisa. Maksudnya gak ada orang yang ngerti kayak yang gitu. Ayo teman Pan babacaan. Bacaan doa makan gitu kan. Babacaan apa weh? Searching dulu lah ke Google yang ini. Kita ada surat Al-Ikhlas. Begitu Evan baru auzubillahi minasyaitonirrajim bismillah baru baca depannya doang dia bangun terus ngomong aing gak bisa. Sumpah gak jawab aing gak bisa cina naon maneh cina butut cina maca teh. Emang langsung kayak diem 2 kali benang mental ku juri gitu. Benang mental terus kayak orang gak bisa cina. Itu sih ya. Langsung kayak sakuan apa ya ke teman teh mau balik gue mental harga diri asli harga diri iya bener. Maksudnya kan niat kita baik ya mau ini itu dia malah ngejawab kayak gitu aing gak bisa apa aku juga bisa gitu banyak ngelakuin apa gitu dilonyeng ke batur gitu kan gendok iya bener malahan mereka tuh bisa lebih bagus dari kita nah itu karena kan kita nggak tahu mereka semasa hidupnya gitu iya. Getol karena sholatnya gitu kan kita kan kita mungkin banding mereka mah jauh. Terakhir Van, sebelum aku closing dan baca TikTok. Tadi kan ngobrol di luar, baru ada kejadian ya di tempat kerja katanya. Ini gong sih. Ini gong sih. Ini merinding pisan sumpah. Soalnya ini baru kejadiannya kapan Van? Ibaratnya kalau kita ngedit 3 layer gitu. 3 ini asli. Ini kejadiannya kapan? Bulan puasa. Bulan puasa kemarin berarti? Tahun ini bulan puasa tahun ini ya kemarin puasa. Nah jadi waktu itu tuh emang bandelnya Evan benernya. Si atasan di tempat kerja itu udah bilang kayak kamu mending daripada nanti harus bolak-balik mending kerjain sekarang. Ya Evan malah tidur. Bulan puasa bulan puasa teh kan aja tidur lah Evan teh. Begitu sampai rumah tuh baru dicat. Karena kan Evan tuh mikir ya udah Mbak besok aja dikerjain. Terus si mbaknya tuh bilang oke udah nggak apa-apa besok tapi harus pagi-pagi ya kamu gini. Oke lah perjanjian Evan ya jam 10 pasti beres. Gitu. Nah begitu udah sampai rumah gak lama diteleponin Pan ini gimana caranya harus beres katanya hari ini bla. Waduh laptop gak ada gitu kan kadang mau minjem ke temen teh gak enak gitu kan terus kan jadi di tempat kerja Evan tuh kalau mau buka akses tersebut ada akses tersendiri lah jadi gak bisa pakai sembarang orang laptop ya jadi emang harus dari komputer di kantor makanya kenapa dari siang tuh diwanti-wanti buat udah kerjain dari siang gitu kerjain dari siang karena nggak bisa di mana aja gitu. Terus teh bilang lah terus gimana tuh kata Evan teh ya paling mau nggak mau kamu di tempat kerja beresin sampai kelar gitu udah namanya mindahin data foto kan nggak 5 menit 10 menit gitu kan ngulang dulu aduh mana ya terus bilang si mbaknya tuh
Jadi kalau misalnya kamu takut atau apa, bawa aja temen nggak apa-apa. Kan di teleponnya, aman Mbak, berani. Iya. Karena kan mikirnya dah kantor selama siang mah aman nggak ada apa-apa gitu. Ya begitu pas di kantor, malah si satpam tuh nanya, bener sorangan gitu kan ya, bener sendiri gitu. Ya sendiri aja Pak, tuh ngapain berdua gitu, kemana gitu, masuk doang gitu kan. Mending buat temen, jangan dikasih temen, buat temen aja gini-gini. Aman Pak, udahlah, tanggung gitu, biar cepet beres gitu. Begitu masuk kayak salam lah biasa, hawa tuh beda kayak. Berarti posisi gelap tuh ruangan Van. Gelap pisan. Bener-bener kantor yang biasanya kelihatan pagi terang gitu. Ini bener-bener gelap banget gitu. Nyalain lampu dulu dong pasti. Lampu sampai ini buka flash HP karena bener-bener gelap. Ya lampu udah nyalain. Terus kan diingetin, jadi kata si Mbak tuh kalau misalnya malam si kantor teh lampu tuh nggak boleh nyala semua. Jadi kalau mau nyala tuh ya di tempat yang kita kerja. Evan udah kebayang. Jadi kalau misalnya Evan di tempat Evan kerja berarti depan gelap. Iya semuanya. Ya padahal justru yang Evan takutin tuh karena ini tuh ada kaca. Iya. Evan tuh bener-bener depan kaca. Oke. Kerja tuh kalau misalnya ada apa-apa gitu, wah gitu kan. Gitu. Mikir tuh. Tapi kan mau nggak mau gitu karena menjaga mungkin efisiensi, takut tagihan listrik melonjak gitu. Iya. Ya udahlah nurut. Ini dinyalain, terus pas dinyalain tuh kayak lampu kok siang sama malam tuh beda gitu. Kenapa agak remang-remang gitu lampu tuh kayak. Terus jadi di belakang tuh dapur sama kamar mandi. Emang agak itu gelap pisan itu. Di belakang juga kaca, jadi depan belakang tuh kaca gitu. Depan tuh aduh ya ada tukang kaca gitu. Kita kan dari komputer nggak bisa dipindahin gitu kan. Betul. Udah kerjanya ya sambil ngerokok ya. Ngerokok sambil whatsappan sama temen. Ngerokok. Kayak mulai pas baru 2 batang 3 batang di kaca pertamanya suara kaca. Jadi kaca tuh kayak ada yang gini derek gitu. Kuku. Iya kuku. Mikirnya kayak kemudian hewan apa serangga apa gitu. Udahlah ngerjain lagi, udah pengen cepet beres teh. Nah begitu apa tuh mikirnya kayak jam 9:30 tuh kayak udah mau beres. Begitu udah mau beres kepencet. Jadi harus ngulang lagi dari awal. Masuk kepencet udah keeng bla bla bla. Udah banyak ngulang lagi. Udah enggak apa-apa, enjoy ngulang sambil ngerokok. Nah, di situ mulai puncaknya teh. Kayak maaf ya, Prain. Ya. Ada oke. Berit gitu kan. Tikus. Masih di kantor berit gitu kan. Udahlah gitu teh. Nah, tapi makin lama kayak suara tuh bener-bener kayak orang ngelangkah tapi di atas. Orang ngelangkah tapi di atas gitu. Apa gitu ngelangkah di atas. Abis dari atas ke bawah, pas di bawah tuh ada suara pintu tok. Ya. Ini udah aneh, ini udah nggak bisa bilang tikus, udah nggak bisa bilang serangga. Tikus mana yang ngetok suaranya kenceng kayak orang gitu. Udah beres. Begitu. Evan tuh penasaran. Soalnya ada, jadi kan karena ini lampu terang, jadi ada bayangan. Ya. Berarti sekitaran gelap banget nih Van. Gelap pisan. Ada bayangan kan, bayangan kayak. Ini kan Evan tuh kikian kan ke bayangan tuh kayak. Kan kalau misalnya bayangan Evan tuh ikut, tapi ini mah diem ini satu. Kursi bukan. Pertanyaan bayangan siapa gitu kan. Betul. Bukanlah si pintu teh. Ada yang ngetem ternyata. Oke. Ada yang ngetem Cewek 3-3-nya itu. Jadi Evan sendiri jadi kelilingin 3 cewek. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Ya mana tepayu-payu teuing ku manusia gitu. Amit-amit ya Allah. Jadi bener-bener di belakang ruangan Evan satu, di depan di jalan satu, meja kerja yang lain. Di atas meja ruangan depan satu. Dan bertiga. Jelas banget tuh, Pak. 3 asli jelas pisan. Yang satu mah jadi apa kayak yang satu mah bendera deh. Yang satu mah si jubahnya teh putih. Iya. Terus yang 2 lagi mah hitam. Oh, cuman bayangan hitam gitu ya? Enggak, emang hitam aja. Oh, hitam. Si ininya hitam. Iya. Pakaiannya hitam. Hitam. Nanti penasaran kan, searching. Emang bener atau takutnya apa gitu kan? Iya. Kuntilanak kalau outfitnya hitam, nanya ke ChatGPT ke ChatGPT kan. Yeah. Kuntilanak kalau outfitnya hitam tandanya apa? ChatGPT teh lebih-lebihkan teh geuning jawabannya teh. Menyimpan dendam berpuluh-puluh tahun jelas.
Kan gitu. Hoak gitu. Iya. Waktu mikirnya udah, karena kan biasanya kalau ngelihat yang kayak gitu ya paling sekilas udah hilang lagi gitu. Iya. Habis itu udah beres, beberes gitu kan. Pas lihat, masih ada. Tiga-tiganya. Ada yang satu mah di belakang. Iya. Dia pas gini. Maju kena mundur kena. Iya. Di belakang ada satu, tapi kalau yang di belakang tuh ngebelakangin Evan. Nah, justru yang Evan takutin tuh yang pas berjalanin. Jadi Evan tuh mikirnya tuh kayak takutnya begitu Evan jalan takutnya mainnya kieu. Oh, berarti Evan mau keluar ruangan tuh Iya, melewatin dia. Harus ngelewat dia. Enggak ada jalan lagi. Makanya kan berarti kayak itu Evan tuh mikir itu ada karena abis rokok sebatang mikirin strategi sumpah asli ini mah nyusun strategi Boyan Hodak asli. Kayak, ini gimana caranya mau maju ke depan tapi biar dia tuh nggak notice. Iya. Karena tuh kayak sampai kayak kaki diginiin ke depan. Ngeliat, dia masih diem. Kaki diginiin ke depan. Masih diem. Oh berarti aman, harus pelan-pelan. Evan tuh mikirin. Udah. Matiin dong komputer, matiin. Pas begitu, udah mati itu mah. Udah tinggal mau pulang itu mah. Matiin lampu. Lampu kantor. Masih nyala ada. Jadi tangannya gini. Iya. Jadi begitu cetrek becir gitu kan. Oke. Nah, si apa namanya teh kayak kunci yang gitu-gitu udah aman lah, udah dipegang gitu. Aman. Lihat ini yang belakang mau pergi nggak ya gitu kan. Ama mikir kayak yang belakang diem wae. Yang di meja juga diem. Kayak nasi ngerumpi wae atau bertiga gitu kan. Udah bertiga kan. So, ngerumpi jadi Evan punten gitu kan lewat gitu. Dipikir-pikir kayak diem wae gitu kan. Nah, gak lama abis rokok terus mikir kayak udah kan balik lagi kan mikir kayak hantu kan nggak bisa nyentuh kita. Betul. Nah udahlah Evan teh rokok matiin. Jadi begitu jalan tuh Evan iseng juga. Begitu jalan pas dekat, iya bener-bener dekat gini, Evan dikit. Bener-bener aduh mukanya itu anjur pisan gitu lah. Udah langsung keluar kunci. Siapa Pak? Makasih. Ninggalin naon maneh? Henteu. Security-nya langsung notice. Ninggalin naon maneh? Henteu Pak. Teu kuat enggak cai. Wah, padahal mah si sosok 3 gitu, Mas. Tapi enggak kapok ya, Van? Enggak, besoknya malah ngobrol besoknya di kantor kan. Jadi kayaknya orang kantor tuh udah tahu. Malah ditanya, "Pan malam lihat apa aja?" Nah, nanyanya gitu. yang jadi tiap yang lembur tuh pasti aja kejadian merasakan gitu. Siapapun itu. Van, sebelum closing boleh kita sapa dulu teman-teman di TikTok yang sudah join. Tadi ada Bang Dul. Terima kasih telah memposting ulang Bang Dul. Terus ada Bang Dul lagi. Oke, ada Rodi The Silver, Persib juara. Oke, juara. Persib juara. Ini gara-gara berat ini bawa ini. Iya, gara-gara baju kita nih. Bawa ini berat. Luar biasa komen-komennya. Ada Bang Dul. Deg-degan ceritanya, tapi lebih deg-degan Bojan jadi pelatih Persib deui. Nah, itu kan jadi naik jabatan itu. Tranaon, masih ada asistennya. Terus ini dari siapa ini titik-titik ya? Persib Bang Roni juara. Betul. Persib juara kalem. Tahun depan jadi genep bintangna. Amin. Jadi Persib Indonesia ini. Iya, ada Runa, terus ada lagi Jakarta Ramadan. Ada Jujang yang telah menyaksikan kami di Cerita Urban. Sekali lagi. Pertanyaan terakhir mana? Boleh. Gimana perasaan Bojan Hodak tidak melatih Persib? Jadi melenceng gak? Ternyata udah maju Persib ya mah. Perasaan Bojan Hodak yang melatih Persib ya? Iya, awal-awal ngedenger mah jujur sedih ya. Karena itu the good father lah. Iya, good pelatih. Sejarah. Gak ada yang bisa nyamain lah di Indonesia pelatih kayak Boyan Hodak gitu. Betul. Jadi kalau ada amparkeun lah gitu, gak ada. Gitu. Sedih, tapi ya mau gimana pun kalau buat sekarang ya Boyan Hodak pergi ya nggak jadi pelatih lagi itu pilihan yang tepat sih. Iya. Karena takutnya kan kalau misalnya amit-amitnya tahun depan gak juara itu kebayang kan bobotoh teh kan kadang kalau nggak hujat. Iya. Nah itu jadi pilihan yang tepat lah buat Boyan melangkah mungkin lebih naik ke atas ya. Daripada tetap jadi pelatih gitu. Iya. Karena kan fun fact-nya juga kan Boyan Hodak tuh kalau ngelatih klub manapun gitu nggak pernah lebih dari 3 tahun. Iya. Fun fact-nya. 3 tahun, setiap tahunnya mau nyumbang piala dan ini sejarah di Indonesia
hat-trick satu-satunya klub Indonesianya, Van. Persib. Ngeri. Persipura oke 3 kali 3 juara, kali tapi juara. kan tidak beruntun. Iya, tidak beruntun. Kalau back to back mah udahlah. Back to back lah. Persipura, Bali Back ya. to back udah biasa. Udah biasa. Tapi kan yang bisa hat-trick mah. Berat. Yang bisa hat-trick ini doang. Van, harapan tahun depan Persib hayang pemain saha nu ka Persib. Tahun depan. Aduh. Anu ya maksudnya yang sekarang banyak aja. Pisan lah aduh kalau buat tahun depan mah. Yang bakal Persib bakal juara deui lamun aya pemain ini. Peralta. Ya? Peralta aja. Bisa lah. Ramon geser aja lah, Ramon nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ramon geser Peralta aja. jeung Mosa Sidibe lah. Persib mah nggak usah pakai striker asli. Betul. Dari dulu ya. Persib mah nggak usah pakai. Belum berarti dari 2014 sampai sekarang nggak ada striker yang bagus ya buat Persib. Tapi David Da Silva. Oh iya itu doang satu. David ya. boleh. Itu David Da Silva. David sama ini paling sebelum David Wander Luiz masih boleh. Ya Wander Luiz. Tapi sisanya kesini ya kayak punya striker. Enggak sih, baru David Da Silva menurut aku. Tapi kalau DDS emang jelas itu. Itu udah. Karena kalau lihat Andrew Yung gitu, Ramon sama Castel gitu. Masih inilah. Jauh itu mah kayak mata bukan ngehujat cuman kayak Enggak. mata kakinya Davidnya belum gitu. Ya, belum. Belum ada yang ada. Sekarang aja di Malut enggak juara tapi top top skor. Nah, itu. Wah, gokil bisa. Best lah. Winger juga nggak ada yang bisa kayak Ciro Alves ini biasanya. Itu yang ditunggu. Oke. Nah itu anak korban. Tapi ini jujur Roni nggak janjian ya Van ya? Nggak tahu. Asli nggak janjian. Evan tiba-tiba pakai baju Persib dan. Emang tadi tuh pas nyampe rumah kayak, ya baju tuh asal mewah. Iya benar. Kayak aja. Persib juara mah 7 hari 7 peuting Hajat. hajatul. 3 bulan ke depannya masih konvoy dah. Masih Bebas konvoy mah dah. Soalnya di Sunda mah agama cuma 2. Iya. Islam sama Persib. Nanti bener. Kan kalau Persib murtad. Oke Van, nuhun. Siapa? Udah cerita-cerita di Urban aman. Legend. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Tapi yang jelas ya jangan kalaupun kita kemana-mana jangan lupa untuk sopan santun ya Van ya. Ya teman-teman buat kalian semua yang nonton mungkin ya. Buat kalau mau kemana-mana di tempat apapun itu tetap harus sopan santun nomor 1. Karena jangan mikir kayak namanya juga hantu. Karena kan kita kan nggak tahu bisi kalengkahan lah betul. ketendang apa gitu. Karena jangan salah loh, mereka juga punya perasaan. Ya betul. Karena kan next juga kita bakal gitu juga. Ya nanti juga kita pasti merasakan lah. Bakal merasakan hal seperti itu. Sekali lagi Van, thank you. Sehat-sehat, sukses terus. Amin. Mudah-mudahan di karirnya kamu menjadi top lah, jadi bintang 5. Persib. Oke anak urban, itulah cerita dari narasumber malam hari ini, saudara Evan yang luar biasa bercerita tentang kejadian-kejadian yang dari kesompralan, yang dari tadinya dia tidak percaya tentang makhluk halus dan dia membuktikan bahwa ternyata makhluk halus tuh ada ya, dan sampai puncak-puncaknya dia ditemani kerja bersama 3 kuntilanak sekaligus. 3 wanita tuh. Luar biasa. Sekali lagi anak korban terima kasih yang ada di live TikTok ataupun yang di website kami, di live chat kami yang telah menyaksikan di www.urban1063. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf pada salah-salah kata. Buat kamu anak urban yang punya cerita seperti Evan boleh langsung di WhatsApp 0811 221063 atau kamu juga bisa melalui DM sosial media kami. Dan jangan lupa untuk channel YouTube kami di Cerita Urban di subscribe, di like, and di share. Oke anak urban, Roni pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan di malam Jumat dengan narasumber-narasumber yang begitu menceritakan kehororannya. Sekali lagi Roni pamit undur diri, selamat malam, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita.